Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu meskipun tanpa passing grade, tenaga honorer yang ada di dalam database BKN wajib mematuhi hal ini agar diangkat menjadi P3K penuh waktu dan mendapatkan NIP. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Usai pengumuman pasca sanggah seleksi administrasi P3K tahap 2 berakhir, maksudnya tahap 1 berakhir, kini saatnya pelamar yang dinyatakan lolos administrasi bersiap untuk mengikuti tahap selanjutnya yang lebih menantang, yaitu seleksi kompetensi. Selanjutnya, pelamar P3K tahap 1 wajib mempersiapkan seleksi kompetensi dan wawancara agar mendapatkan NIP P3K akhir bulan nanti, meskipun tanpa adanya passing grade. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, pelamar yang lolos seleksi administrasi wajib hukumnya mengikuti ujian kompetensi yang terdiri dari 1. Kompetensi teknis sesuai dengan formasi yang dilamar. 2. Kompetensi manajerial. 3. Kompetensi sosial dan ekonomi atau sosial kultural. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu wawancara. Keempat langkah di atas diikuti menggunakan atau berbasis CAT BKN sehingga peserta dapat langsung menyimak skor keseluruhan saat hari pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah melalui Menpan RB menetapkan skala prioritas kelulusan seleksi P3K tahap 1 ini. Dalam seleksi ini, pemerintah terus berupaya menuntaskan tenaga honorer di seluruh Indonesia hingga Desember 2024 ini. Adapun tenaga honorer yang masuk ke dalam kriteria prioritas diangkat menjadi P3K 2024 dan mendapatkan NIP yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga honorer XTHK 2 dan telah terdata di database BKN. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer non-ASN yang memenuhi syarat minimal kerja 2 tahun dan ada di dalam atau terdaftar di database BKN.
Namun demikian, jangan sedih atau jangan berkecil hati. Tenaga honorer non ASN, non database BKN juga akan menerima manfaatnya sebab telah dibuka seleksi P3K tahap 2. Hingga saat ini, proses seleksi P3K tahap 1 dan 2 terus berlanjut untuk menyelaraskan program Menteri Dikdasmen, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru melalui seleksi P3K 2024. Kami bisa menghimbau untuk para tenaga honorer untuk terus memantau informasi-informasi penting yang ada di media sosial. Informasi yang datang dari Menpan RB, BKN atau kementerian atau lembaga terkait. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh tenaga honorer semuanya, bagi yang telah memenuhi syarat, segeralah mendaftar pada seleksi tahap kedua karena mungkin ini seleksi tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, manfaatkan seleksi ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB BKN untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 dan yang belum sempat mendaftar untuk disarankan segera mendaftar. Informasi ini terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Dan penjelasan pasca seleksi administrasi peserta yang dinyatakan lolos dapat mempersiapkan diri pada tahap seleksi kompetensi P3K tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.